Apakah sudah terlihat? Udah Bang. Sudah, saya sudah. Sudah ya? Oke, presentasi pengantar ilmu hukum kelompok 3. Yang pertama kita ada subjek hukum, kedua objek hukum, yang ketiga macam-macam hak, lalu hubungan hak hukum, hak dan kewajiban. Ya, silakan dilanjutkan. Oke Pak, Bu, masih lumayan lemot Pak. Bentar Pak, laptopnya meledak. Nah ini anggota-anggota kelompoknya yang tadi. Oke, kita masuk ke subjek hukum ya. Di sini apakah sudah terlihat? Sudah ya? Apa belum? Sudah. Udah sudah. Bang. Udah nih, udah. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Lalu subjek hukum adalah pemegang subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang subjek hukum, hak dan kewajiban menurut hukum. Maaf ini ada pengulangan, mungkin itu ada salah ketik ya. Selanjutnya ada manusia, dalam kurung naturalistic person. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Seperti anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan lain sebagainya. Oke, Muhammad Fajar, silakan. Baik, terima kasih Muhammad Hildan. Saya akan lanjutkan. Sama-sama. Badan hukum ya. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Next. Selanjutnya, Mildan. Ya, tunggu sebentar, agak lama. Baik, tidak apa-apa. Oh, baik, saya lanjut. Saya baca dari HP. Bentar. Oke. Dasar hukum manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Sila dari Pancasila perikemanusiaan melarang manusia
dikajikan objek hukum, sehingga diperlakukan sebagai benda, objek yang dapat dijual, dibelikan, digadaikan, dan sebagainya. UUD 1950 menyatakan bahwa perbudakan orang atau perdagangan budak dan penghambatan budak dilarang. Pasal 10 UUD tersebut berbunyi, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diberlakukan, diperhamba, dan perdagangan budak dan perhambatan, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya sama-sama dilarang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan ya. Kita akan berbicara tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Gampangnya, objek hukum yaitu adalah segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia atau badan hukum. Biasanya objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Secara umum yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasai oleh hak milik. Dasar hukum benda atau zak sebagai objek hukum. Buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda, zak, yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap, dan benda tidak berwujud. Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5/1960 mengatur tentang tanah. Undang-undang ini menjadi perubahan dan pengganti peraturan tanah yang terdapat pada buku 2 KUH Perdata, kecuali mengenai hipotek. Hak-hak atas tanah menurut hukum barat dan KUH Perdata atau BW dikonversi menjadi hak atas tanah menurut hukum agraria nasional itu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 atau Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sebagai pengganti Reglemen Industrielle Eigendom, Reglemen Hak Milik Industri tahun 1912. Bisa dilanjut? Saya lanjutkan. Kita masuk ke dalam macam-macam hak. Hak asasi pribadi atau personal rights antara lain artinya adalah hak mengumumkan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Hak asasi ekonomi atau property rights antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak asasi politik atau political rights antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Hak asasi sosial dan budaya atau social cultural rights. Lanjut. Menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu, yaitu pertama ada hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua ada hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak sipil dan politik. Yang keempat ada hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang kelima hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di samping kanan itu ada contoh dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, menurut hubungan hukum, hak, dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan kewajiban hak pihak yang lain. Hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Hubungan mempunyai dua segi, bevoegd atau kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya pledge atau kewajiban.
Itu ada dari segi hubungan hukum. Bevoegdheid itu atau kewenangan atau yang disebut hak. Plicht itu atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul di satu peristiwa hukum, yang misalnya jual beli dari satu pasal hukum objektif, pasal 1474 KUH Perdata. Contohnya itu ada di pasal 1763 KUH Perdata. Seorang kreditor berhak menagih debitur sejumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan debitur wajib melunasi utangnya. Maka wewenang kreditur dan kewajiban debitur tersebut di atas secara bermasaan menjadi lenyap. Terlihat di pasal 1381 KUHP yang berbunyi, perikatan hapus karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Silakan teman saya. Ya, baik. Selanjutnya unsur-unsur hubungan hukum. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Contoh jual beli rumah, A wajib menyerahkan rumah kepada si B, dan si B berhak meminta pembayaran kepada si A. B wajib membayar kepada A dan B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua, adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. Yang kedua, A dan B sebagai pemegang dan pengemban kewajiban. Yang ketiga, rumah adalah objek yang bersangkutan. Lalu ada macam atau jenis hubungan hukum. Hubungan hukum yang bersegi satu, dalam hal hubungan hukum yang bersegi satu, hanya satu pihak yang berwenang. Pihak lain hanya kewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu, hanya ada satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata. Hubungan hukum bersegi dua atau tuesigit. Contoh, di dalam suatu perjanjian jual beli kedua pihak masing-masing berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Tetapi sebaliknya, kedua belah pihak masing-masing juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Pasal 1457 KUH Perdata. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, ada hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Selain hubungan hukum bersegi satu dan bersegi dua, masih ada hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Contohnya, menurut pasal 570 KUH Perdata, yang menjadi pemilik tanah berhak atau berwenang memungut segala kenikmatan dari tanah itu, asal saja pemungutan kenikmatan itu tidak dilakukan secara bertentangan dengan peraturan hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum. Pemilik berhak pula memindatangankan atau perfremdem, atau yang disebut menjual, memberikan, menukar, mewariskan secara legal. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh share, boleh raise hand ya, teman-teman. Tadi siapa aja nih yang tes? Matthew ya? Boleh dimulai Bapak Q&A-nya? Ya, silakan. Langsung saja. Matthew? Baik, saya Matthew Nathan Stolz dari nomor NIM-nya 030 belakangnya. Ya, tadi di slide 10 di macam-macam hak ada hak asasi pribadi, salah satu unsurnya itu hak kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, kebetulan banyak yang menilai hak mengemukakan pendapat ini terkadang menjadi tameng bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan informasi gitu dan memberikan pendapat. Dia memberikan pendapat dengan tidak jelas gitu sumbernya.
Salah satunya karena kebetulan saya sering mengunjungi di media sosial itu mengunjungi forum yang membahas pertahanan negara ya, di mana itu menjadi salah satu unsur yang paling sensitif dalam negara Indonesia. Saya melihat banyak ada clickbait, dia cuma judulnya doang yang diheboh-hebohkan, seolah-olah memang Indonesia itu paling unggul, bla 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 gitu. Namun ini tidak benar gitu. Bagaimana pendapat kelompok ini dalam menanggapi stigma tersebut? Kebebasan berpendapat terkadang dijadikan tameng bagi oknum-oknum seperti itu yang membuat berita yang tidak bertanggung jawab, yang cenderung overpowered, mengajarkan hal-hal yang tidak benar gitu, seolah-olah negara kita sedang unggul. Bagaimana tanggapan kelompok itu? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja nih. Atau ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Jawab dulu kalau belum ada yang bertanya. Silakan. Oke, Matthew. Tadi kan apa pendapat kelompok kami tentang kebebasan berpendapat ya. Kalau menurut kami sendiri benar apa kata kamu, yaitu adalah terkadang memang kebebasan berpendapat kadang menjadi tameng bagi orang-orang yang ingin apa ya, apalagi beberapa tahun terakhir menurut kami sendiri banyak kelompok politik ya, khususnya yang suka apa namanya melakukan bakar-bakar di jalan. Mereka selalu bilang bahwa itu adalah kebebasan berpendapat. Namun perlu digarisbawahi di Indonesia sendiri kebebasan berpendapat ada batasnya. Kita lihat di Indonesia sendiri yang namanya berita palsu atau hoax itu kan sudah jelas dilarang ya di pasal di Undang-Undang ITE, di kalau tidak salah yang pernah kita nonton di webinarnya FDIM itu di KUHP juga. Dan terkadang dan apalagi di Indonesia itu jika ingin mengutarakan pendapat juga ada apa namanya ada pedomannya dan harus sesuai dengan kultur yang berlaku. Jangan disamakan dengan protes-protes di Amerika. Misalnya contohnya banyak yang bilang kalau jika ingin protes ya harus bakar-bakar karena harus menciptakan disrupsi, yang nggak bisa gitu juga. Ini Indonesia, bukan Amerika. Amerika mereka demo Black Lives Matter dibakar-bakar jalanannya. Mereka curi itu supermarketnya karena mereka bilang bahwa kalau misalnya pemerintah bisa mencuri apa namanya kekayaan negaranya, kenapa kita nggak bisa nyuri, masyarakat yang nggak bisa gitu juga, Matthew. Karena di Indonesia sendiri, apalagi kita negara yang agamis ya, dan bisa dibilang kita mempunyai norma-norma kesopanan dan kesusilaan, jadi tidak bisa seperti itu, Matthew. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Amazon atas. Terima kasih jawabannya untuk Amazon dan semuanya. Saya mau bertanya sama kelompok 3 mengenai tadi speaking of yang sebelumnya tentang yang Matthew bilang kebebasan berpendapat ya. Di sini saya mau mengomentari tentang yang kejadian baru-baru ini yang dimana kalau misalnya teman-teman mengikuti ada namanya Stella Monica yang dituntut karena berpendapat mengenai yang klinik kecantikan tuh. Dia kayak mengasih komentar, mengasih rate, tapi malah dituntut karena UU ITE kalau nggak salah, ITE. Jadi pasal karet. Pendapat kalian gimana? Ya, Dendis, menurut kami sendiri, ini yang saya langsung baca beritanya ya. Kalau menurut kami setiap orang, apalagi di Indonesia di negara hukum, boleh menggugat seseorang, namun perlu digarisbawahi undang-undang kita lihat pasal yang ini kan yaitu adalah pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat
3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut kami sendiri, memang Undang-Undang ITE dalam dalam pelaksanaannya itu sering menjadi alat bagi orang-orang untuk membungkam ya. Nah, menurut kami sendiri pada kasus ini seharusnya diterapkan restoratif justice atau keadilan restoratif. Seharusnya pihak penggugat dan tergugat bisa dipersatukan, musyawarahkan bareng-bareng dan tidak harus sampai ke proses pengadilan. Karena kalau misalnya apa-apa orang misalnya baper atau merasa dikritik langsung dengan menggunakan pasal ITE, lalu nanti penjara-penjara akan selalu penuh, Dendis. Jadi, tapi kan menurut saya di sini restoratif justice tidak diterapkan ya. Tapi kalau menurut saya seharusnya pihak penggugat harus legowo dan harus diterapkan proses keadilan restoratif di sini. Terima kasih. Ya, silakan tuh ada Putra Sepuh, sudah raise hand dari tadi. Baik, teman-teman, kan saya ingin bertanya nih, di dalam pasal 21 Undang-Undang Narkoba berbunyikan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta. Pertanyaan saya di dalam pasal 121 ini, coba kalian jabarkan di mana subjek, objek, dan kapan terjadinya hukum itu berlaku dalam kasus pasal 121 narkoba tersebut. Pasal 21 Undang-Undang apa, Put? Mengenai narkoba. Tahun berapa? Di sini tidak ada diterangkan tahunnya, pokoknya dia berbunyi pasal 121 mengenai narkoba yang berbunyikan setiap orang kan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta. Di dalam pertanyaan saya, coba kalian jabarkan di mana subjeknya, objeknya, dan kapan terjadinya hukum itu berlaku dalam pasal 121 narkoba tersebut. Tadi Niko ya mau nanya ya? Oke, saya akan bertanya. Sebutkan contoh hubungan hukum yang bersegi. Terima kasih. Bersegi berapa, Niko? Bersegi 1. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaannya Niko. Hukum bersegi 1 itu tuh kayak jadi dia kayak ditimbulkannya tuh oleh satu pihak aja gitu. Misalnya kayak pembuatan surat wasiat atau pemberian hibah gitu, Pak.
bisa contoh lain seperti itu? Kurang ngerti. Terima kasih. Jadi hukum bersegi satu itu tuh dia di dalamnya tuh nggak ada perjanjian, jadi hubungan hukumnya itu diatur oleh hukum publik. Jadi dia berasalnya dari satu pihak aja, misalnya dari pemerintah. Jadi dia menentukannya dengan caranya sendiri gitu, gak ada persetujuan dari pihak lain. Jadi yang ngambil keputusannya ya satu pihak aja gitu. Oke, terima kasih. Siap. JSG ingin bertanya, tadi kayaknya resen tuh. Saya mau nanya, pertama hak subsistensi itu menyangkut hak pangan bukan sih? Kalau iya, apa peranan pemerintah terkait kayak masa pandemi ini kan banyak banget ya kasus kayak kejahatan terus ditanya alasannya karena kekurangan bahan pangan atau yang lainnya ya. Terus tantangan apa sih yang membuat pemerintah susah banget buat nanganin masalah itu? Itu sih, kasih. Oke, makasih Jessica Gita. Ya. Oke, untuk Jessica tadi langsung saya jawab aja kali ya pertanyaannya. Mengenai ini kan apa namanya peranan pemerintah serta tantangan peranan pemerintah terkait kasus kelaparan, terus apa tantangan-tantangan yang membuat Indonesia masih kelaparan gitu ya. Jadi jawaban singkatnya seperti ini. Mungkin peranan pemerintah yaitu memberikan sembako gratis atau pelayanan pelayanan kemasyarakatan secara gratis yang masih berkaitan dengan hak pangan tersebut. Lalu untuk tantangan yang membuat Indonesia masih ada kayak kasus kelaparan yang segala macam tadi, mungkin salah satunya atau contohnya adalah tingkat kepadatan penduduknya, mungkin yaitu harus ya dikembalikan kembali, dalam artian harus diatur kembali. Mungkin sekian dari kita jawabannya seperti itu. Gimana Jessica kita? Suaranya putus-putus. Udah tadi. Udah. Ya, ada dua pertanyaan dari Putra dan siapa Denis tadi yang boleh dijawab ya. Silakan. Maaf Pak, tadi Dendis pertanyaannya udah dijawab sama Ramazan Pak. Oh, sorry, sudah ya. Saya nggak dot. Oke, thank you. Siap Pak.
Saya ingin menjawab pertanyaan si Putra tadi ya. Mohon maaf Putra, tadi pasal yang mengenai narkoba itu pasal 121 ya Put, bukan pasal 21. Ya kan Put? Ya. Jadi tuh subjeknya itu ya si subjeknya ke orang, objeknya itu ya narkoba. Terus pasal itu bisa dipakai itu ya di saat ada yang melanggar Put. Jadi jika ada yang melanggar pasal itu ya dipakai pasal itu Put. Segitu aja Put pertanyaannya. Ngerti kan? Pasal itu maksudnya yang mana? Mohon dijelaskan agar maksudnya pasal dalam pasal 121. ini hukumannya itu atau pasal yang berkaitan itu maksud saya terjadinya hukum tersebut. Maksudnya gimana Put? Bisa diulangi patah-patah tadi suaranya. Kan kamu bilang kan terjadinya hukum itu di dalam pasal itu kan? Di dalam pasal itu apa yang terjadi? Terjadi hukum itu tadi. Apakah seorang si bandar narkoba tadi didenda 800 juta atau dikenakan dengan penjara singkat 4 tahun atau paling lama yang 12 tahun tadi? Mungkin saya coba bantu jawab ya. Ini gini deh, saya ulang ya. Untuk salah atau kurangnya jawaban saya, mungkin nanti Pak Lona bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya baca dulu isi pasal 121 ini. Ayat yang pertama, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 2 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Ayat yang kedua, dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Nah, tadi kan sudah dijawab sama Tegar nih, kalau di dalam pasal ini subjeknya itu adalah si orang. Jadi kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa subjek hukum itu adalah manusia, ya kan? Berarti di dalam pasal ini subjek hukumnya sudah pasti manusia yang melanggar. Bukan cuma manusia yang melanggar, tapi semuanya. Nah, objek hukumnya adalah apa? Narkoba. Kenapa dibilang narkoba? Karena kan di sini tuh sudah jelas gitu loh bahwa barangnya apa sih yang maksudnya barangnya tuh apa gitu loh yang ada mengandung unsur hukumnya gitu. Nah, jadi kapan berlakunya ya betul tadi ketika nanti ada orang yang melanggar pasal ini, maka sudah pasti dia akan mendapatkan pidana yang ada di sini. Terkait dengan pertanyaan Putra yang tadi bertanya apa yang harus dia dapat, itu tuh nanti kan keputusan dari hakim tuh kalau misalnya sudah ada kasus tersebut. Ini jadi tuh apa sih namanya, dia punya akibat yang akan dia dapat, hukuman yang akan dia dapat ini di dalam pasal ini adalah seperti pilihan gitu. Itu tuh jadi dari di dalam pasal di sini tuh hakim nanti yang akan memutuskan apakah dia mendapatkan denda atau penjara seumur hidup kah atau bagaimana, dan itu kan sudah pasti akan dilihat dulu dari kasusnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Mungkin kurang jelas, kalau nggak bisa tolong jelaskan. Pasti. Putri. Oke, terima kasih Rebecca. Ya. Oke, jadi saudara, sebelum berlanjut ke sesi diskusi yang berikutnya, mungkin saya ada beberapa tambahan juga untuk pertanyaan dari yang lain. Ya, tadi mengenai dari yang awal dulu tentang, saya dari awal dulu ya, dari Matthew ya, mengenai hak mengemukakan pendapat. Jadi memang sudah ada undang-undang tentang menyampaikan kebebasan pendapat. Itu sudah ada, artinya boleh saja menyampaikan kebebasan pendapat, ya, akan tapi teratur, terkontrol gitu ya. Misalkan sudah harus melapor dulu kepada pihak kepolisian ya agar mendapat izin keramaian.
untuk menyampaikan pendapat. Kedua, melaporkan dalam permohonan tersebut harus melaporkan di mana akan dilaksanakan kegiatan tersebut, siapa penanggung jawabnya, berapa orang, teknisnya seperti apa. Supaya akan dibantu biasanya pengamanan dari Polri. Nah, dan juga ada aturannya dalam Undang-Undang Menyampaikan Kebebasan Berpendapat itu jam 6 malam, ya, atau pukul 18.00 WIB atau WITA atau WIB gitu ya, di Indonesia Timur, itu harus segera berhenti semua aktivitas penyampaian pendapat. Nah, makanya saudara, kalau saudara perhatikan, polisi mulai mengambil tindakan tegas terukur setelah jam 6. Biasanya kalau yang muslim karena jam 6 itu ada maghrib, jadi mereka sholat dulu. Setelah sholat diperingatkan untuk membubarkan diri, tidak bubar maka dipaksa bubar. Nah, itu aturannya. Jadi dibolehkan hanya sah saja sesuai dengan koridornya. Ya. Nah, tadi pertanyaan Matthew ini juga bisa berkaitan dengan pertanyaannya Dendis terkait kasusnya Stella Monica. Menyampaikan pendapat itu mengkritik atau menghina atau mencemarkan nama baik. Ini beda-beda tipis ini. Ya. Jadi ketika seseorang menyampaikan pendapat dalam rangka mengkritik, curhat atau menghina, itu beda-beda tipis. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau dia bilang mengkritik berarti sesuatu yang berlandaskan apa yang disebut dengan sesuatu yang positif, artinya memang mau membangun. Ya, mengkritisi gitu ya, bukan dalam arti menjelekkan. Itu akan terlihat dari kalau dalam hukum pidana yang disebut dengan sikap batin atau mens rea. Ya. Nah, mens rea ini akan dilihat apakah sikap batin si pelaku emang ada niatannya dia untuk mau menjelekkan atau memang murni mengkritik. Gitu ya. Nah, kalau ada orang-orang yang mengkritik tapi kemudian beda mengkritik sama menghina, itu akan ada perbedaan yang jauh sekali. Ya. Selain dilihat dari cara, tentu akan dilihat dari niatnya. Misalkan, tentu petugas kepolisian kalau melihat ada dugaan tindak pidana pencemaran melalui Undang-Undang ITE, itu akan diperiksa. Apakah ini dilihat dulu sebelum-sebelumnya? Apakah ini adalah dalam konteks mengkritik atau dia menghina? Ya. Kalau misalkan dari kasusnya Stella itu sebenarnya dia mengkomplain ya, Saya tidak terlalu ikuti detail, tapi kasusnya Stella itu mengkomplain, tapi dia tidak menyampaikan sesuai koridornya. Ya, koridornya apa? Langsung kepada pihak klinik yang bersangkutan, klinik kecantikan yang bersangkutan. Dia kan merespon bahwa obat-obatan treatment yang diberikan nggak cocok, malah hasilnya tidak sesuai diinginkan, gitu kan? Nah, harusnya dia mengkritik. Nah, bahkan ada pembelaan dari pihak pelapor ya yang melaporkan si Stella ini, kalau misalkan sudah diberikan kesempatan untuk treatment selama berapa terus-menerus continue. Tetapi si pelaku ya berhenti melakukan dari bulan September. Kemudian dia mengkritik, mencurhatnya itu bulan November kalau tidak salah. Mau wajahnya merah-merah dan seterusnya. Nah, ini kan disayangkan gitu, ya. Nah, makanya saudara, antara menghina, mengkritik dengan curhat itu beda-beda tipis. Koridornya aja. Kalau dia mau komplain, ya, kalau seorang mau komplain atas pelayanan tertentu, bisa saja dilakukan tapi dengan bahasa yang santun, apalagi dilakukan di media umum. Media sosial itu termasuk kategori publik. Ya, artinya apa? Kalau ada kata-kata menghina seseorang, itu termasuk kategori pencemaran. Pencemaran nama baik. Terlepas itu benar atau tidak gitu ya. Tidak persoalan itu, ya, bukan masalah membuktikan. Misalnya, kamu jelek, tidak perlu dibuktikan apakah dia betul-betul jelek atau dia tidak betul jeleknya. Ya, persoalannya adalah dia mengucapkan itu di tempat umum yang dibaca semua orang sehingga ya orang-orang bilangnya membunuh karakter, menjelekkan dia. Ini persoalannya, bukan masalah perbuatan yang diisukan, yang disebutkan itu benar atau tidak, bukan itu, tapi lebih karena perbuatannya. Jadi harus dibedakan. Ya, nah jadi kalau saudara misalkan mengkritik, ya melalui media sosial, misalnya, aduh pelayanan PLN jelek banget nih, biar pet, mati-mati lampu mulu. Nah,
Tapi kalau saudara menyampaikan dengan cara kasar, dengan kata-kata binatang segala macam, tuh sampai terus-terus di tembok, itu bukan mengkritik lagi atau komplain lagi. Itu sudah menjurus mencemarkan nama baik. Ya, komplain saudara sampaikanlah kepada pelayanan pelanggan yang sudah disediakan oleh PLN misalkan gitu. Ya, nah ini. Nah kemudian, jadi kenapa ya kasus Stella itu kena? Ya karena dia menyampaikan secara umum. Kalau dia menyampaikan langsung kepada si kliniknya, mungkin tidak ada persoalan. Lain ceritanya sudah disampaikan kepada klinik, tidak ditanggapi atau bukan dia disalah-salahin dan cerita. Kalau yang saya baca sekilas, ini ternyata tidak pernah disampaikan secara langsung. Ya, jadi hanya langsung ngeliat melalui media sosial. Ya, sama kayak kasus Prita Laura waktu itu dengan Rumah Sakit Omni di Tangerang. Ya, dia menyampaikan keluhan pelayanannya tidak secara langsung, tapi menyampaikan lewat media sosial. Nah, tetapi itu juga ada sedikit unik juga kasusnya, karena kasusnya itu adalah dia menyampaikan lewat email kepada temannya pribadi. Ya, tetapi temannya mempublikasikannya ke situs lain atau situs apa, sehingga jadi dapat diketahui oleh semua orang. Nah, itulah unsur pencemaran nama baiknya. Gitu ya. Kadang-kadang saudara curhat ke teman, temannya cerita ke orang lain. Nah itu jadi bukan si pelaku awal yang bisa kena, tapi pelaku yang menyebarkan yang kena. Karena dia mencemarkan nama baik. Atau bisa dikatakan sebagai turut membantu dalam hukum pidana. Nah, kemudian mengenai hubungan hukum. Ya. Ke Putra tadi. Pasal 121 Undang-Undang Narkoba. Jadi dalam hukum pidana itu, nanti kalau saudara belajar di semester berikutnya, itu ada disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Ya, salah satu unsurnya adalah ya adanya subjek. Ya, subjek hukumnya siapa? Kan tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3, bisa orang, bisa badan hukum. Nah, apakah di pasal 121 ini bicaranya orang atau badan hukum atau kedua-duanya? Ya, nah ini perlu kajian lebih lanjut. Ya. Kemudian ada unsur kesalahan. Apa kesalahannya? Dengan sengajakah atau lalai? Nah, tapi di pasal 121 itu, saya share screen dulu ya, biar saudara dapat gambaran. Oke, sudah terlihat di layar saudara? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di pasal 121 ini, ya, ini kalau saudara lihat, ini bicara, nah ini unsurnya, setiap orang. Ya, orang di sini berarti orang perorangan apa badan hukum. Nah, kemudian kesalahannya apa? Kesalahannya aja adalah dia secara tanpa hak, ya, secara tanpa hak atau melawan hukum, ya, dia menggunakan narkotika golongan 2 atau memberikan narkotika tersebut kepada orang lain. Nah, ini adalah kesalahannya. Berarti apa? Berarti dia sengaja. Artinya dia tahu apa yang dia berikan itu adalah narkotika yang dilarang. Berarti unsurnya kesengajaan. Unsur kesengajaan dalam hukum pidana lebih berat sanksinya daripada kelalaian. Gradasi kejahatannya lebih berat. Ya, lalu unsur namanya bersifat melawan hukum. Nah, ini bersifat melawan hukum ini jelas secara tersurat sudah tertulis langsung di dalam, ditegaskan dalam normanya dalam pasalnya. Ya, lalu ada unsur tindakan. Tindakannya apa? Menggunakan narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika golongan 2 kepada orang lain untuk digunakan sama orang lain tersebut. Ini tindakannya. Jadi kapan pasal ini digunakan? Ya ketika ini terpenuhi unsurnya. Unsur subjeknya, unsur kesalahannya, unsur bersifat melawan hukumnya, unsur tindakannya. Ya. Nah, ini nanti kalau saudara mau tahu detail nanti Putra bisa diskusi. Ya tadi sudah dibantu oleh IBK, bisa diskusi nanti di mata kuliah hukum pidana. Ya, jadi ada unsur. Tapi beda dengan yang tadi yang ditanyakan objek. Objek hukumnya bukan beda. Ya, objek hukum di situ yang kita pelajari beda dengan objek hukum ini karena ini konteksnya hukum pidana. Ya, berbeda dengan maksud objek hukum dalam hukum apa yang kita pelajari hukum secara umumnya. Ya, di sini tidak ada objek hukum, tapi adanya unsur-unsur tindak pidana. Ya. Nah, kemudian kalau objek hukum di kita adalah berkaitan dengan kebendaan. Tadi udah dibilang zat, ya. Tadi di kelompok 3 jelas ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Ya. Itu. Nah, terus kemudian tadi pertanyaan Niko, yang bersifat dua segi, ya. Dua segi itu maksudnya ada pihaknya lebih dari 2. Bisa 2 atau lebih.
gitu ya. Misalkan Niko mau beli mobil dari si Tegar misalkan. Ya itu ada dua pihak, ya. Niko sebagai pembeli, Tegar sebagai penjual. Itu dua pihak. Tapi kalau satu pihak itu contohnya adalah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang hanya dilakukan oleh satu pihak. Misalkan Niko membuat suatu pernyataan bahwa dia mempunyai hutang kepada si Tegar sekian 100 juta misalnya gitu. Nah ini satu pihak, hanya Niko, si Tegar nggak ikut. Nah, warisan juga demikian. Yang membuat perjanjian waris atau membuat surat wasiat itu adalah si pewaris lah yang memberikan warisan. Ya, si pewaris. Hanya satu orang. Si ahli waris terlibat nggak? Nggak boleh. Karena hak dari si pewaris lah untuk memberikan wasiat atau memberikan warisan, membagi warisan. Siapa yang dapat, apa dan dapatnya. Ya, itu yang disebut satu segi. Ya, hanya satu pihak saja. Begitu Niko ya. Oke. Tadi Jessica sudah dijawab ya, peran pemerintah dan segala macamnya ya. Oke, dari saya sementara itu dulu tambahannya. Silakan, saya kembalikan kepada moderator untuk buka sesi tanya jawab berikutnya. Makasih ya Pak ya atas penjelasannya. Ya, mungkin sama-sama. bisa dilanjut jika ada yang ingin bertanya. Putri tadi kayaknya sempat raise hand tuh. Iya, saya izin bertanya. Mungkin pertanyaan saya agak melenceng dari apa yang dipresentasikan. Beda hubungannya sih di balik bagian slide. Hubungan hukum bersegi dua itu ditimbulkan dari dua subjek hukum. Tercantum di pasal mana bisa mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau persetujuan. Kan yang diberikan contoh adalah dalam pasal 147 itu ketentuan-ketentuan umum jual beli. Maksud saya itu pasal yang mengikat subjek hukum atau di antara manusia, antara orang yang melakukan persetujuan. Kalau yang dicontohkan dalam 147 kan itu jual beli adalah suatu persetujuan. Yang mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Yang saya mau tanyakan, di mana pasal yang mengikat dua subjek hukum itu melakukan perjanjian? Maaf, bisa tolong diulangin lagi Putri, karena tadi suaranya agak sedikit putus-putus, mendem, timbul gitu. Pertanyaannya aja nggak apa-apa. Sudah kedengar? Jelas? Iya, jelas. Jika hubungan hukum bersegi dua itu ditimbulkan dari dua subjek hukum, tercantum di dalam pasal mana yang bisa mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau persetujuan? Karena tadi diberikan contoh itu ketentuan-ketentuan umum pasal 147 jual beli. Yang saya tanyakan itu di mana pasal yang mengikat subjek hukum itu melakukan perjanjian. Di luar, bukan perjanjian untuk jual beli, misalnya untuk mengikat melakukan perjanjian. Mungkin saya cari di kitab undang-undang yang ada di buku yang saya punya, kurang mungkin kurang diupdate, nggak ada penjelasannya para subjek hukum melakukan perjanjian. Terima kasih. Ya, makasih Putri, kita tampung dulu ya. Jadi pertanyaannya Putri tadi, dasar hukum apa atau pasal apa yang terkait dengan bahwa perjanjian itu mengikat ya? Begitu ya Putri ya? Iya. Oke, baik, terima kasih.
Silakan tuh, sudah ada Niko lagi yang raise hand. Maaf Pak, untuk pertanyaan BK tadi saya boleh mencangkal Kak. Itu ada peraturan soal narkotika, di mana peraturan dunia sekarang narkotika berjenis ganja itu sudah dihapus dari narkotika. Menurut saya mungkin lebih baik Indonesia juga mengikut sertakan menghapus narkotika berjenis ganja tersebut karena bisa menggunakan obat. Pertanyaan saya, mengapa pemerintah Indonesia itu belum menghapus narkotika jenis ganja? Terima kasih. Oke Niko, memang ya untuk sekarang itu ganja masih diklasifikasikan menjadi narkotika golongan 1 ya. Namun memang dalam beberapa tahun terakhir bahkan sekarang itu kalau tidak salah yang saya baca ya, karena saya mengikuti berita ini juga, itu lagi ada di MK sekarang, isu ini lagi di judicial review kan atau diuji materialkan apakah penggolongan ganja sebagai sebagai obat itu konstitusional atau tidak. Dan yang menggugat ini adalah kalau tidak salah adalah seorang ibu atau seorang bapak yang anaknya yang terkena epilepsi, dan bisa dibilang memang ganja sangatlah bisa dijadikan obat, namun kan perlu perlu regulasi yang ketat gitu. Jika kita ingin dekriminalisasi gimana ya Pak bacanya, dekriminalisasikan ganja, itu akan menjadi kontroversi yang sangat besar ya. Namun menurut saya sendiri memang kalau untuk obat seharusnya diatur ya Pak. Namun untuk rekreasi ini menurut saya belum bisa diterima di Indonesia. Terima kasih jawabannya. Tambahan sedikit tadi pertanyaan Niko. PBB tidak menghapus ganja dari narkotika, tapi memindahkan kelasnya. Tadinya dari kelas 4 menjadi kelas 1. Jadi yang lebih berat. Ya, tidak ada penghapusan ganja dari kelas narkotika di PBB. Ya, silakan dicek. Itu Desember 2020 informasinya. Tapi beberapa negara memang sudah melegalkan kayak Belanda. Tapi terbatas, dalam arti hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu, tidak di tempat umum, ya, begitu. Oke. Yang lain mungkin yang bertanya silakan. Saya lagi bisa Pak, tapi khusus untuk Bapak Pak, bukan untuk kelompok lagi Pak. Oke, silakan. Ya, baru saja di kemarin ya Pak kasusnya, ada salah satu pemain sepak bola di Liga Premier Inggris, dia itu kena kasus rasisme yang dilontarkan dari beberapa oknum fans lawan ya, dan fans ini melontarkan kata-kata rasis ke pemain tersebut. Salah satunya orang Indonesia. Yang saya sorot ini, orang Indonesia ini mengatakan bahwa narasi-narasi yang jelek gitu ya, misalnya warna kulitnya black, pig, bla bla bla, yang pokoknya kasar lah Pak. Dan pemain ini meng-SS-kan DM Instagramnya, dan menyebarkannya ke publik, menunjukkan bahwa saya kena rasis gitu, kena masalah rasis. Nah, kebetulan juga ini bagi beberapa banyak orang di Inggris sendiri, hal ini dimaklumi karena untuk menyatakan bahwa masih ada kasus rasis di
dunia ini gitu. Masih ada kasus rasis di sekitar kita. Namun mungkin dari persepsi UU ITE ini tidak dapat dibiarkan karena menyebarkan informasi pribadi karena akunnya juga tidak di sensor gitu. Bagaimana pandangan Bapak sendiri mengenai itu jika itu terjadi di Indonesia? Karena itu juga tadi dari persepsi UU ITE pasti sudah melanggar ya, walau memang banyak masyarakat juga yang memaklumi kalau itu tidak disorot karena secara tidak langsung pemain ini menyatakan bahwa masalah rasis masih ada dan ini harus disebarkan supaya bukti bahwa rasis ini masih ada. Itu Pak. Bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Matthew. Oke, baik. Memang kalau undang-undang ITE udah jelas ya. Unsur undang-undang ITE diperberat. Tadinya di pencemaran nama baik di KUHP, kemudian begitu dilakukan melalui media sosial atau media elektronik, ya informasi dan elektronik, maka itu dikenakannya undang-undang ITE. Ya, ancamannya pun lebih berat ya. Kenapa? Kalau misalkan tradisional nih, pencemaran nama baik tradisional adalah ketika kita mengatakan seseorang, menjelek-jelekan seseorang di muka umum, tapi hanya orang tertentu, hanya kelompok masyarakat umum saja yang ada di situ yang bisa tahu. Misalkan ketika sedang kuliah tuh saudara menjelekkan seseorang teman saudara dalam kelas, nah makanya hanya teman-teman saudara di kelas yang tahu. Ya, tapi kalau mulai media sosial, anyone can see, can hear, gitu kan? Artinya begitu udah dipublish, di-repost lagi oleh yang lain, sebarkan segala macam menjadi viral, nah itu udah lain cerita. Udah sekian juta netizen yang melihatnya gitu kan. Makanya dia tingkat gradasi kejahatannya lebih berat ketika dia melalui media informasi dan elektronik. Nah, apapun kasusnya, itu tetap bisa diproses kalau misalkan dia lakukan itu di media sosial, gitu ya. Meskipun itu DM atau Japri atau apapun bentuknya di WA apapun juga, tapi kemudian dipublish ke umum, that's it. Itu memenuhi unsur tindak pidana. Makanya akan dilihat lagi mens rea-nya apa. Ya, apakah ada niatan dia? Ya. Jadi dalam hukum pidana itu mencari asas kebenaran material. Jadi kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi apa yang sebenar-benarnya ditanya, kenapa saudara mengatakan demikian? Kenapa saudara menghina presiden? Oh, karena begini. Oke, ditanya lagi. Emang apa sih yang presiden sudah lakukan buatmu sehingga kau merasa harus menghina presiden? Nah, rata-rata orang akan dikejar sampai seperti itu. Kenapa? Sedang mencari kebenaran materialnya. Ya, mencari kebenaran material itu artinya ya kebenaran yang seutuhnya. Makanya jaksa, penyidik itu akan terus mengejar sampai mengetahui kenapa dia melakukan hal tersebut. Oke, saudara lihat kalau misalkan ada kasus yang viral, kemudian diproses oleh kepolisian, polisi akan ungkap motif. Ya kan? Kenapa dia? Oh, kenapa dia membunuh teman kencannya? Karena kesal setelah melakukan ini, melakukan itu, dimintain duit tambahan segala macam dan seterusnya. Atau kesal karena dia diputus sehingga dia merasa sakit hati, kemudian atau dia tidak mau dinikahi sehingga dilakukan pembunuhan kepada pacarnya dan seterusnya. Itu motif, itu mens rea yang dilihat. Kenapa? Itu akan mempengaruhi penilaian hakim. Ya, ketika seorang mencuri karena dia mau untuk makan sehari-hari, karena nggak punya duit lagi untuk makan, dia terpaksa mencuri satu buah apel, ya di toko atau di pasarnya untuk dia mengisi perutnya, akan berbeda dengan seorang yang mencuri apel satu karung atau satu gudang hanya untuk apa? Beli narkoba. Itu akan beda konsekuensinya. Orang yang mencuri melakukan kejahatan karena alasan ekonomi dengan alasan foya-foya itu akan berbeda hukumannya. Pasti akan ada pemberatan di situ. Ya. Jadi kalau mau kasus apapun macam-macam apa di luar negeri itu memang ya dalam tanda kutip biasa. Karena responnya kasar-kasar. Samuel Eto'o dikatakan monyet gitu kan oleh pemain-pemain fans klub di Inggris gitu ya. Nah, banyak kasus-kasus rasis yang lainnya. Ya. Nah, termasuk kasus Zinedine Zidane yang waktu di acara Piala Dunia ya kalau tidak salah ya. Nah, dengan pemain back dari Italia waktu itu. Nah, itu dalam tanda kutip biasa, ya.
Nah, tapi beda dari respon kita. Kalau di sistem hukum kita, di hukum kita itu termasuk kategori pencemaran di muka umum. Ya. Nah, kalau hal pokoknya inti kalau dipublikasikan secara umum dan memenuhi unsur, maka itu masuk. Begitu ya Matthew ya, gambarannya ya. Jadi pasti akan tetap diproses gitu ya. Meskipun dia kesannya, maka saya bilang, kesannya dia mengkritik katanya. Tapi mengkritik misalkan banyak kasus kan khususnya kepada Pak Jokowi ya. Mengkritik Jokowi tapi dikasih gambar kepala babi. Ya, tambahin kuping babi dan seterusnya. Atau macam-macam lah ya, gambar ada monyet, ada apalah. Nah, itu sih udah bukan lagi mengkritik tapi menghina ya. Yang dihina bukan Jokowi personal. Ya, makanya Pak Jokowi itu tenang-tenang saja. Kenapa? Yang dihina adalah jangan lupa pada saat dia melakukan penghinaan Jokowi sebagai apa saat itu? Presiden Republik Indonesia. Jabatannya dihina. Di dalam KUHP buku 1, menghina presiden itu dianggap menghina negaranya. Kita menghina kepala negara sahabat, itu dianggap menghina negaranya. Itu konsekuensinya ada di bab 1 KUHP. Buku kedua bab 1 KUHP. Kenapa? Itu pasal paling awal di buku kedua tentang kejahatan. Buku kedua tentang kejahatan. Kenapa? Itu dianggap fatal sekali, makanya paling pertama ditaruhnya. Ya. Nah, sama kayak begitu. Menghina negara sahabat, menghina kepala negara sahabat dianggap menghina negaranya juga. Saudara melakukan kerusuhan, misalnya membakar dubes, maka dianggap menyerang negaranya. Itu hukum internasional. Ya, hukum pidana internasional juga demikian, dianggap merusak hubungan baik dengan negara sahabat. Misalkan ada yang benci Amerika gitu kan, terus diserang Amerika, kedutaannya dibakar, itu dianggap menyerang negara sahabat. Ya, karena begitu saudara masuk hukum internasional yang berlaku dan diterima di seluruh dunia universal, orang yang masuk ke kedubes itu sudah masuk wilayah negara Amerika, negara-negara lain. Ya, makanya ketat sekali. Tentara Amerika bisa bertindak di dalam wilayah kedubes, tapi di luar pagar itu nggak boleh, itu wilayah Indonesia. Ya, itu ada hukum internasionalnya. Ya, begitu juga dengan penghinaan-penghinaan tersebut. Begitu ya. Memang paling gampang sekarang orang memviralkan karena kamera, internet. Ya, gampang sekali pasang status. Ya, ada juga yang pasang status di macam-macam, mau di Facebook, mau di Instagram, di Instastory, di WhatsApp, ya. Bahkan ada beberapa orang yang kena kayak kasus pasang status. Nah, dulu ada namanya BBM, BlackBerry Messengers. BlackBerry Messengers ini hanya bisa berteman ketika kita punya PIN-nya. Kita minta PIN-nya dia, kita bisa add dia sebagai friend. Kalau WhatsApp sekarang kan kenal nggak kenal, saudara simpan nomornya udah ke save nongol, ya kan? Nah, kalau dulu BlackBerry Messenger itu akan lebih ketat, harus minta PIN-nya, nggak bisa sembarang orang minta PIN. Nah, itu saja hanya bisa dilihat oleh ketika pasang status kayak WA, itu bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah berteman dengan dia di BlackBerry Messenger. Ada kasus dulu anggota DPRD Sulawesi Selatan, ya ada aktivis LSM yang menghina dia di dalam status BBM-nya. Nah, ada teman-temannya yang men-screenshot melaporkan kepada si korban. Korban melapor ke pidana, itu termasuk kategori pencemaran di Undang-Undang ITE. Gitu ya. Padahal dia nggak tahu, dia nggak temenan sama orang itu, tapi ada orang lain yang memberitahukan bahwa nih ada yang jelek-jelekan dirimu di nomornya ini, namanya ini, saya nggak tahu siapa. Itu bisa dilaporin, gitu ya. Apalagi di era sekarang, ya bisa terbuka semua informasi keterbukaan publik. Sampai nomor KTP orang pun terbuka-buka gitu ya. Harusnya data private. Nah, ini juga isu nih ya, data perlindungan data pribadi kayak nomor KTP, identitas pribadi itu nggak boleh dipublish di muka umum tanpa persetujuan pemiliknya. Ya, kalau ada orang yang memposting KTP di media sosial tanpa persetujuan pemiliknya, siap-siap kena Undang ITE, terpenuhi unsur. Ada pasalnya. Ya. Nah, hati-hati saudara kalau berteman kesal sama orang, jangan sembarangan mengkritik, kemudian di media sosial. Ya. Nah, ini ada sanksi-sanksi yang ada konsekuensi yang tentu harus diambil atau diterima akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Begitu ya Betty ya gambarannya ya. Oke. Pak, saya mau bertanya Pak. Jawabannya. Ya, coba sama. Ini mau nanya ke saya apa nanya ke kelompok? Ke Bapak, Pak. Oh ya udah guys, silakan Dedis. Jadi gini Pak, saya tadi menyoroti yang soal tadi ada yang bertanya soal ganja Pak ya, yang udah dinaikin ke tingkat 1. Saya bingung gini Pak,
soalnya saya lihat fakta-faktanya Pak ya, banyak kelebihan-kelebihan ganja tuh kayak ditutup-tutupin Pak, dan yang dimukakan ke publik tuh kayak tidak sesuai fakta Pak. Maksudnya gini, ganja katanya dibuat malas, katanya ada membuat malas seseorang, terus menjadi kayak ada misalnya nih orang udah kayak butuh banget nih ganja, jadi kayak tingkat kriminalitas jadi tinggi. Tapi sesuai faktanya enggak Pak, sesuai fakta yang di lapangan kayak udah di riset sama kayak orang tertentu, kayak enggak sama sekali. Dan ada nih saya baca medis paling top di Inggris bernama The Lancet berani menyebutkan bahwa merokok ganja meski dalam jangka waktu panjang sama sekali tidak berbahaya bagi kesehatan. Maksud saya gini Pak, ganja ini kan saya balik lagi ke rokok misalnya Pak. Rokok kan udah banyak ya, udah banyak orang tahu dan legal ya Pak ya di seluruh dunia. Kenapa itu nggak dimasukkan ke dalam narkoba? Padahal kita tahu rokok sendiri itu memiliki andil besar dalam kematian di seluruh dunia tiap tahunnya Pak. Gitu Pak. Oke, ini pertanyaan bagus. Ya, kenapa harus saya jelaskan kontekstualnya? Oke. Memang betul ada kajian ilmiah bahwa ganja itu bisa bermanfaat secara medis. Ya, tetapi secara medis, ya. Makanya undang-undang kita disebutnya kan undang-undang penyalahgunaan narkotika, narkoba dan obat-obatan terlarang. Artinya obatnya, kandungannya, psikotropikanya nggak dilarang, tapi penyalahgunaannya yang dilarang. Morfin dipakai dalam operasi untuk membius seseorang. Tapi kalau disalahgunakan untuk dipakai sehari-hari untuk menjadi pemuas diri, gitu ya, itu masuk kategori penyalahgunaan. Demikian juga ganja. Secara medis dipakai, tetapi begitu dipakai sendiri tanpa sesuai dengan prosedur medis, maka dianggap penyalahgunaan psikotropika. Ya, itu termasuk psikotropika. Ya, nah itu, ya. Nah, tadi saya tidak sependapat dengan Saudara Dendis terkait dengan ganja dengan apa tadi angka kejahatan berkaitan. Kenapa? Secara umum, sebentar, saya selesaikan dulu Dendis. Secara umum, ya penyalahgunaan narkoba itu berdampak, sudah ada penelitian, berdampak kepada tingginya angka kejahatan. Kenapa? Rata-rata orang kalau sudah kecanduan tidak bisa lepas, tidak punya uang, apapun dijual. Saya pernah menjadi korban itu juga, ya. Ada tetangga yang menjadi korban, menjadi pengguna ganja, kemudian barang kompor di rumah saya pun disikat, gitu ya. Sampai akhirnya kompor dengan gas-gasnya saya disikat di rumah saya itu ya. Nah, maka saya bilang itu ada pengaruh. Pengaruhnya di mana? Karena kebutuhan menggunakan ganja, candunya itu, ketagihannya itu tidak bisa dibendung, tidak bisa terkontrol sehingga orang akan melakukan apapun. Makanya ada penelitian itu berpengaruh ke angka kejahatan. Ya, dia terpaksa melakukan hal tersebut untuk membawa supaya bisa beli narkobanya. Begitu ya. Nah, itu kalau dari pendapat saya. Gimana Denny, silakan. Saya gini Pak, saya bilangnya kenapa tidak meningkatkan tindakan kriminalitas. Mungkin saya membandingkan nih Pak dengan kayak sabu. Kita bilang kalau sabu itu kan harganya mahal ya Pak ya. Ya. Kayak untuk ketimbang ganja. Ganja kan kalau saya taunya kayak nggak sampai 10.000 pun udah dapet ya Pak ya. Ya. Nah, saya bilang gitu Pak. Jadi kayak harganya pun hampir sama dengan rokok, dengan kayak orang rokok biasa. Tapi malahan menurut saya rokok malahan dari tingkat efek untuk kejahatannya malah lebih tinggi. Soalnya satu lagi dari efek kematian pun lebih tinggi Pak ketimbang ganja. Saya belum pernah, jarang sih Pak dengar kayak orang meninggal karena ganja. Malahan lebih sering dengar orang meninggal karena rokok. Apakah karena rokok menyumbangsi pajaknya ke negara apa gimana Pak? Soalnya kan kita tahu ganja kan nggak ada ya sama sekali Pak ya. Kayak untuk legalnya gitu Pak. Gitu Pak. Ya, betul. Iya, memang itu juga jadi keluhan orang tuh, ya. Salah satu faktor meningkatkan kematian gara-gara rokok karena ke paru-paru. Perokok pasif pun bisa kena fatal, lebih fatal daripada yang perokok aktif. Ya, makanya dilarang. Tapi di satu sisi dari segi cukai cukup besar. Ya, ini dilema ya, nanti kebijakan pemerintah lah ya. Dia harus dilema antara kesehatan dengan ekonomi pemerintah, pemasukan pajak. Ya, sama ya sekarang pandemi, ekonomi masyarakat ditutup sementara hanya untuk supaya tidak pencegahan pandemi ini.
penyebaran dari virus corona. Ya ini dilema ya, memang setiap kebijakan pemerintah pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah ini ntar tanya ke pemerintah dah, saya nggak tahu bagaimana menjawabnya kalau untuk masalah cukainya. Tapi memang saya ngerti tangkap maksudnya Dedis ya, memang jadi memang kan belum dilegalkan, bahkan ilegal, makanya tentu tidak ada pemasukan buat pemerintah gitu ya. Yang ada pembakaran ganja ini mudah bertumbuh, bahkan jadi bumbu masakan kalau di Aceh gitu ya, makanya tumbuh subur di Aceh gitu ya. Nah, masalahnya karena penyalahgunaan saja sih sebenarnya. Nah, kalau lain cerita misalkan nanti sudah ditegaskan lagi ada revisi undang-undang narkotika misalkan, oh gini, kalau dilihat dari sini sebentar, mana tadi? Oke. Nah, kalau contoh nih satu pasal ya, pasal 121, orang yang secara tanpa hak. Kenapa disebut tanpa hak di pasal 121 ini dan seluruh undang-undang narkotika? Karena dia menyalahgunakan. Orang yang berhak siapa dong kalau gitu pertanyaannya? Orang yang mempunyai izin untuk menggunakan narkotika ini. Ya, dia harus ada izin khusus dari Kemenkes. Ya, artinya kalau dia tidak punya izin tertulis dari Kemenkes, maka dianggap dia menyalahgunakan. Ya. Makanya disebut persoalannya adalah lebih ke arah penyalahgunaannya. Ya. Baik dalam hal penyalahgunaan dalam hal memperolehnya atau memakainya itu dengan cara ilegal. Ya. Nah, ini penyalahgunaan. Narkotika emang begini nih. Masalahnya adalah kuncinya ada di penyalahgunaan. Ya, makanya saya tadi bilang kan, morfin itu digunakan juga untuk medis, untuk operasi membius, menahan rasa sakit, gitu ya. Yang dibutuhkan dalam kondisi yang cepat. Tetapi kalau dipakai terus-menerus, nah ini kan sudah jadi penyalahgunaan. Aibon deh sekarang, lem Aibon. Wangi kan? Banyak orang yang anak-anak jalanan kecanduan dengan aroma lem Aibon. Bensin juga begitu. Ada yang kecanduan loh, bisa kecanduan sama bau aroma bensin ya, kayak minyak wangi gitu. Nah, pertanyaan saya yang jadi fokus adalah penyalahgunaan ini. Ya mana tahu nanti ke depan penyalahgunaan Aibon diatur dalam undang-undang juga, siapa tahu gitu ya. Dianggap ilegal gitu kan. Mana tahu karena misalkan ya mungkin kalau dia dari angka kebanyakan adalah anak pengguna mabuk lem Aibon itu adalah orang-orang yang ekonominya secara ekonomi lemah dan hanya bisa mabuk, nggak bisa beli narkoba, mabuknya itu. Ya kan? Nah, mungkin ke depan nanti berapa tahun kemudian, mungkin 10-15 tahun kemudian kalau misalkan sudah semakin banyak yang kecanduan, dianggap pernah lebih murah dan memakainya bisa sampai ratusan korban, nah bisa jadi ini akan dilarang, dikriminalisasikan. Ya, oleh pemerintah gitu ya, karena melihat dampaknya yang luar biasa. Tapi kalau sekarang kan baru sebagian kecil yang pakai dan tidak terlalu signifikan, makanya tidak dilarang. Padahal itu penyalahgunaan juga, ya kan? Lem Aibon, orang buat ngelem kok dipakai buat ngefly gitu ya, mabuk ya. Nah ini maksud saya. Jadi fokus ke pemerintah penyalahgunaan. Dan narkoba ini memang terkait erat dengan angka kejahatan, makanya betul-betul lebih banyak bukan manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya orang bilang. Sehingga masih tetap dilarang gitu ya. Lain kalau di Belanda pola pikirnya berbeda. Orang pakai ganja itu ya lebih ke arah seperti rokok biasa gitu ya. Ya, tapi di tempat tertentu. Gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia orang pakai ganja udah teler ya kan, terus apa? Malak-malakin orang jadi kayak preman. Ngajakin ribut orang. Ya kan? Mabok biasa dengan bir juga begitu. Nah, ini penyalahgunaan. Inilah yang dampaknya sebenarnya akibat dari penggunaan tersebut yang sebenarnya dicegah oleh pemerintah. Ya, dalam hukum pidana itu ada dikenal dengan delik material, delik formil. Delik material itu, ya, delik material itu adalah akibatnya yang dilarang. Nah, contoh narkoba sebenarnya. Dampaknya itu dilarang sebenarnya. Ya, untuk mencegah meminimalisir dampaknya ya, makanya dia dijadikan delik formil atau perbuatannya dilarang, menggunakan narkobanya dilarang. Begitu ya. Nah ini kira-kira gambaran ya, tapi nggak apa-apa kita diskusi ya Denis ya. Thank you ya untuk diskusinya, untuk sharingnya. Izin menambahkan juga Pak. Silakan Ramazan. Menambahkan untuk Denis juga banyak orang karena ini agak ada hubungannya juga dengan rasisme tadi yang dibawa oleh Matthew ya. Banyak yang berpendapat perang melawan narkoba yang dicanangkan dari tahun 1971 oleh pemerintah Amerika dari Presiden Richard Nixon itu
banyak yang berpendapat bahwa ini terlalu menyasar kepada orang-orang kulit hitam di Amerika dan menyasar kepada masyarakat kelas bawah. Di mana misalnya narkoba seperti ganja itu benar-benar masyarakat itu kan suatu suatu tanaman yang masyarakat sendiri bisa kembangkan ya. Namun di Amerika sendiri dan di dunia sendiri perusahaan-perusahaan farmasi boleh memproduksi bisa dibilang obat-obat seperti painkiller, tramadol dan lain-lain yang bisa menyebabkan bahkan kematian, overdosis. Itu ada ketidakadilan di situ juga. Dan menurut saya problematika yang ada di Indonesia sekarang adalah perang melawan narkoba itu sudah sangat amat meninggikan kapasitas lapas di Indonesia. Makanya kita ada kebakaran dan lain-lain. Makanya menurut saya, yang saya baca ya, Menkumham kita, Wamenkumham kita ingin menerapkan merevisi ya undang-undang narkotika dan mungkin menerapkan keadilan restoratif di kasus narkoba dan lebih soal rehabilitatif ya Pak, bukan keadilan yang dikit-dikit langsung dipenjara, namun lebih soal rehabilitasi begitu. Sehingga orang yang terkena narkoba itu bisa dibilang sekarang menjadi korban ya, yang harus dilawan itu sebetulnya gembong-gembongnya, bukan penggunanya begitu. Penggunanya kalau misalnya dia kena narkoba masuk penjara, saat dia keluar penjara dia nggak ada yang mau saat dia melamar kerja nggak mau ada yang menerima dia. Akhirnya dia sampai hidupnya, sampai dia nanti meninggal, dia akan ekonominya susah. Jadi kan itu akan jadi burden juga buat jadi pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ramazan. Ya memang begitu. Jadi memang problemnya adalah di situ, ya. Jadi makanya karena penyalahgunaan, fokusnya adalah penyalahgunaan narkoba, makanya pemerintah sekarang tidak mau lagi pakai dikit-dikit penjara. Di RUU KUHP yang sedang digodok nih, ya semakin ketat oleh Wamen yang sekarang nih, ya Prof. Edi Hiari, pidana penjara bukan lagi menjadi pidana pokok, artinya pidana yang diutamakan, tapi sebagai pidana alternatif, hanya untuk kejahatan-kejahatan yang dirasa keterlaluan lah, gitu ya. Kalau memang bisa, misalkan, makanya ada muncul namanya non penal. Jadi pidana dalam politik hukum pidana dikenal namanya penal dan non penal. Penal itu adalah sanksi pidana yang kita kenal sekarang, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan seterusnya. Tapi non penal adalah non pidana atau dikatakan seperti kebijakan, pengembalian ke orang tua, rehabilitasi, atau pidana kerja sosial, community service order, itu digalakan. Nah, pidana kerja sosial itu sudah mulai dilakukan di sanksi-sanksi terhadap pelanggaran PPKM. Tidak pakai masker, nyapu jalanan, itu pidana kerja sosial. Next time nanti, misalkan seorang akuntan publik, misalkan dia memakai narkoba atau dia mencuri atau melakukan kejahatan apapun, mungkin tidak akan dipenjara. Sanksinya bisa jadi dia melakukan pidana kerja sosial berapa ratus jam selama 1 tahun. Bisa tuh, tanpa dibayar, tapi melakukan pekerjaannya. Nah, itu dianggap akan lebih efektif, berguna bagi masyarakat, ya kan? Bagi masyarakat akan bermanfaat daripada dia di penjara. Ya, kalau saudara nonton film di Amerika, ya, bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk sanksi non penal itu sudah banyak dilakukan. Kayak ada, saya lupa judul filmnya, ada tuh seorang lawyer yang kena kasus narkoba, kemudian karena dia seorang lawyer yang pintar, kemudian dia dijatuhi pidana kerja sosial. Community Service Order. Jadi perintahnya, hukumannya adalah melayani komunitas, masyarakat. Dia menjadi pengacara anak di LBH Anak secara free. Harusnya dia dibayar misalkan sekian $, per jam, dia terpaksa melakukannya secara free. Khusus membela kasus-kasus anak. Nah, itu pidana kerja sosial. Lebih bermanfaat kan? Nah, RUU KUHP kita itu begitu, ke depan akan seperti itu. Yang tadi dibilang oleh Ramazan bahwa ya nanti akan seperti itu, tidak langsung dikit-dikit penjara. Begitu ya. Penjara mungkin yang kasus yang lebih berat kayak pembunuhan, itu pemerkosaan gitu ya. Tapi kalau kasus-kasus yang ringan, pencurian, apalagi pencurian karena alasan ekonomi, mungkin sanksinya tidak akan seperti itu. Bahkan pidana mati pun menjadi pidana alternatif. Ya, tidak jadi pidana pokok. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Ramazan. Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Pak, apakah alasan yang Bapak bilang tadi tuh karena menyoroti kita kedepannya bakal kayak
karena misalnya tadi bilang dikit-dikit di penjara karena masalah kecil. Apakah hal tersebut, Pak, yang membuat undang-undang perlindungan wanita ya, Pak ya, yang kemarin sempat diperbincangkan itu? Nah, itu. Apakah gara-gara itu, Pak? Karena kita tahu kan banyak tuh diskriminasi untuk kaum Hawa. Apakah karena takut disalahgunakan, misalnya hal kecil langsung dikaduin, hal kecil langsung diaduin, langsung ada hukumannya. Jadi kayak penjara tuh tidak efektif lagi, Pak. Jadi kayak isinya cuma itu doang. Apa karena itu, Pak? Ya, jadi RUU PKS kata Ramadan, Pak. ya, PKS itu kan penghapusan kekerasan seksual. Ya, jadi memang ya, saudara, kalau saudara lihat bahwa memang RUU PKS itu lahir karena angka kekerasan di terhadap wanita itu dan anak itu cukup tinggi, ya, sehingga pemerintah atau khususnya para aktivis ya, aktivis LSM itu meminta supaya segera diterbitkan perlindungan dalam bentuk penghapusan kekerasan seksual secara integratif. Meskipun mulai dari ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu cukup tinggi, gitu ya, sehingga lahirlah undang-undang KDRT, gitu ya, termasuk melindungi para asisten rumah tangga atau pembantu yang ada dalam keluarga. Nah, penghapusan kekerasan seksual juga demikian, ya. Ini juga setelah hasil penelitian mereka, riset mereka bahwa ternyata angka ini cukup tinggi, sehingga berpengaruh kepada wanita yang menjadi korban, tapi banyak yang tidak melapor. Ya, kenapa? Bisa saja pelakunya adalah keluarga sendiri. Dia dilecehkan oleh omnya, pamannya, ponakannya, sepupunya, dan seterusnya. Ya, nah kayak seperti ini nggak ada yang berani melapor. Ya, karena keluarga sendiri umumnya, masih saudara dan hubungan keluarga. Nah ini, ya. Tetapi kalau bicara tentang pidana kerja sosial dan bentuk-bentuk alternatif selain penjara, ya, bentuk-bentuk pidana selain penjara, itu lebih ke arah bagaimana mensolusikan kondisi lapas yang sudah over capacity lebih dari 100%. Bahkan ada yang sampai 300-400% kapasitasnya. Kapasitas 1.000 diisi 4.000. Satu kamar isi 10 orang atau 7 orang maksimal, harus sampai 15 dan 20 orang. Karena nggak ada tempat. Makanya, dan ada penelitian, saya lupa, ini ada mahasiswa senior kalian, ya, mahasiswa kelas eksekutif, kelas karyawan, yang meneliti bahwa ternyata mayoritas penghuni penjara itu adalah dari kasus narkotika. Kasus narkotika. Nah, dia lagi meneliti bagaimana supaya menyelesaikan kasus narkotika ini tanpa perlu dipenjara. Nah itu. Jadi arah kebijakan politik hukum pidana Indonesia saat ini bagaimana mengurangi over capacity di lapas dengan cara membuat alternatif lain sanksi pidana selain penjara. Begitu, Denis, ya, nggak cuma undang-undang PKS tapi undang-undang yang lain juga begitu. Khususnya RUU KUHP kan ini adalah undang-undang payung dalam hukum pidana. Ya, karena KUHP kita ini udah dari 1918. Dari saya belum lahir, ya, saudara belum lahir, apalagi sudah berlaku, sudah lebih dari ratusan tahun, ya. Bahkan bahasa aslinya masih bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. Ini semua yang kita baca ini bahasa Indonesia, terjemahan Prof. Mulyatno, terjemahan macam-macam, ya, Andi Hamzah dan seterusnya. Bahasa aslinya adalah bahasa Belanda, ya. Begitu, Denis, ya, gambarnya, ya. Oke, ya, silakan. Ya. Yang lain mau saya bertanya untuk kelompok 3? Mungkin mau dijawab dulu pertanyaan dari Putri Mayer. Oh iya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Mayer ya. Putri Yudhitya Mayer. Pasal yang mengikat seseorang yang melakukan perjanjian adalah pasal 131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bisa juga pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwanya tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Cukup, Putri Yudhitya Mayer. Jadi pasal 131
Tadi di pasal mana? Pasal 131. 1313. Apa pasal berapa? Bisa diulang? Pasal 1313, Pak. 1313. Oke. Hmm. Gimana Putri? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi apa namanya? Dasar hukum perjanjian itu mengikat para pihak itu, saudara ada yang pegang BW nggak? Ada yang punya BW nggak? Saudara sudah punya BW belum? KUH Perdata. Saya mau tanya dulu nih. Sudah punya BW belum? Harus punya ya. Ya, itu Putri sudah mengangkat. Putri Rodami sudah mengangkat bukunya. Jadi, saudara wajib punya KUHP, BW, itu wajib. KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, KUHD itu wajib punya. Ya. Lalu ada KUHAP, ya, HIR itu harus wajib punya. Itu buku dasar bagi semua sarjana hukum. Mau jurusan apapun nanti saudara peminatannya mau pidana, perdata, wajib punya. Ya, silakan yang punya BW tadi Putri. Putri bukan Putri Meyer tapi Putri Hutajulu. Putri, bisa tolong bacakan buat kita semua pasal 13 bunyinya apa? Bunyi pastinya apa di terjemahannya? Pasal 13.13, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oke, apa sih kata mengikatkan di sini? Artinya apa? Kita lihat lagi 1338 BW. Coba KUH Perdata tolong dibaca 1338. 13.38, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Oke, baik. Terima kasih. Tadi yang pertama adalah suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Nah, Putri, saya manggilnya dua, jadi Putri Meyer, Putri Hutajulu. Jadi Putri Meyer, dasar hukum dari perjanjian mengikat para pihak adalah tadi 1313 dan 1338. 1338 itu mengaku mengikat. Di BW, ya, kalau tentang perikatan, dasar hukumnya apa? Itu perikatan itu bisa terjadi karena perjanjian, ya, bisa terjadi juga karena undang-undang. Nah, nanti saudara belajar lebih dalam di hukum perdata. Nah, karena kalau terjadi karena perjanjian, maka berlakulah 1338, asas kebebasan berkontrak. Ya, saudara para pihak boleh membuat apapun isi perjanjian, tapi itu mengikat dan berlaku seperti undang-undang, seperti sebagai sebuah undang-undang bagi para pihaknya. Artinya apa? Ada konsekuensinya, ada hak-hak dan ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Ya, jadi apa dasar hukum suatu perjanjian itu mengikat para pihak? 1338, asas kebebasan berkontrak. Ya, itu. Begitu ya Putri Meyer ya. Ya, ini juga. Berarti termasuk akibat persetujuan. Ya, nanti saudara baca lagi coba pasal 1320 punya BW nggak? Putri Meyer ada BW KUH Perdata? Ada Pak. Nggak ada, oke. Ya selain tadi Putri. Ada Pak. Oh ada. Iya ada. Coba bisa dibuka Kak? Tolong dibaca pasal 1320. Tolong bacakan buat kita semua. 1320 BW. Yang lain yang punya silakan dibuka. 1320. Ya. Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3, suatu pokok persoalan tertentu. 4, suatu sebab yang tidak terlarang. Ya, terima kasih. Itu judulnya adalah syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian akan dianggap sah apabila satu, tadi yang Putri bilang, kesepakatan. Ya, harus ada kesepakatan. Ya, kalau nggak sepakat ya nggak ada perjanjian lah.
Saudara sepakat, yuk sama pacar saudara, yuk nanti ya Jumat kita nonton film ini yuk. Nah, nonton film yang terkenal tuh, film yang Marvel yang baru keluar, Eternal, ya. Gimana gitu kan? Nah, itu janjian, ada kesepakatan. Jadi perjanjian itu berdasarkan kesepakatan. Saudara mau membeli sebuah buku, sebuah mobil, sebuah rumah atau apapun juga, ada kesepakatan dengan pihak penjualnya. Antara penjual dan pembeli ada kesepakatan. Ya, jadi harus ada kesepakatan. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan. Kedua adalah cakap. Cakap di sini bukan cakep, gitu ya. Cakap dengan cakep beda, gitu ya. Beda-beda tipis. Saudara harus mengerti. Cakap itu adalah kecakapan melakukan perbuatan hukum. Di dalam BW diatur kecakapan melakukan perbuatan hukum itu adalah orang yang sudah berusia 21 tahun. Nah, saudara semua sudah ada yang umur 21 tahun belum? Mayoritas belum ya. Jadi belum cakap melakukan perbuatan hukum, belum bisa sebenarnya melakukan perjanjian jual beli secara hukum. Ya, belum cakap ya. Orang yang dikatakan cakap secara hukum adalah mereka yang sudah berumur 21 tahun. Ya, cakap melakukan perbuatan hukum. Ya. Atau mereka yang sudah menikah. Meskipun belum 21 tahun tapi sudah menikah, maka dianggap sudah dewasa secara hukum perdata. Itu bisa. Lain lagi kalau bicara pengertian dewasa atau pengertian anak menurut hukum pidana. KUHP mengatur yang termasuk kategori anak adalah yang belum 16 tahun. Belum 16 tahun. Tapi Undang-Undang Perlindungan Anak, lain lagi dia bicara anak itu adalah orang yang belum 18 tahun. Bahkan dibagi lagi, ya bisa dipidana umur berapa? Umur 12 tahun yang bisa diberikan pidana. Di bawah 12 tahun dikembalikan ke orang tua atau apa gitu. Diberikan tindakan non penal tadi. Ya. Jadi syarat. Jadi saudara kalau bicara hukum lihat konteksnya, perdatakah, pidanakah atau apa? Ya. Jadi syarat perjanjian yang kedua adalah kecakapan, yaitu harus berusia 21 tahun atau yang sudah dewasa. Ya. Atau misalkan dia sudah 21 tahun tapi dia diletakkan di bawah pengampuan. Katakanlah dia misalkan mempunyai sifat boros luar biasa, dia punya orang berduit tapi sifat boros luar biasa sehingga ditetapkan pengadilan dia harus di bawah pengampuan, pengawasan terkait dengan harta bendanya. Meskipun sudah 21 tahun. Ya. Ada juga kasus-kasus yang unik kayak gitu. Ada. Nah, jadi saudara, syarat yang kedua adalah kecakapan. Yang ketiga adalah adanya objek perjanjian. Nah, ini tadi kita baca objek. Berbentuk apa? Objek perjanjian bisa berbentuk benda zah atau berbentuk yang lain. Ya. Misalkan jual beli rumah. Berarti objeknya apa? Apa objek perjanjiannya? Rumah ya. Rumah. Jual beli mobil? Mobil, Pak. Mobil, Oke. Pak. Kalau misalkan perjanjian kerja, objeknya apa? Orang yang bekerja. Pekerjaan itu sendiri objeknya. Pekerjaannya, Pak. Iya, pekerjaan. Misalkan di hire sebagai konsultan IT, misalkan saudara hobi IT, ya, atau graphic designer gitu ya. Nah, itulah objeknya, jasa memberikan jasa pekerjaan itu. Ya, itu objek perjanjian. Ya, harus ada objeknya. Perjanjian jual beli mobil. Mobilnya ada nggak? Nggak punya, Pak. Lah, bagaimana bisa saudara jual kalau saudara nggak punya mobilnya? Objeknya nggak ada. Harus ada objeknya. Itu ya. Nah, syarat yang keempat dan terakhir adalah kausa yang halal. Harus ada sebab yang halal. Ya, sebab yang halal itu bagaimana? Katakanlah begini, yang halal itu bukan dalam arti halal haram seperti yang di dalam saudara kita ya, yang muslim ya, bukan, tapi kepada sebab yang tidak melanggar undang-undang maksudnya. Ya, misalkan perjanjian jual beli anak, objeknya anak yang dijual beli, nah itu kan melanggar peraturan perundang-undangan jual beli anak, atau perjanjian jual beli organ tubuh. Nah ini melanggar perjanjian. Ini mengakibatkan perjanjiannya tidak halal. Ya, atau jual beli narkoba. Nah, itu perjanjiannya dianggap tidak halal, tidak sah itu. Ya.
karena masih dilarang ada sanksi pidananya. Nah itu, inilah keempat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Ya, jadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu 4 hal tersebut. Ya, nah jadi kalau misalkan terkait dengan putri, ya itu harus mengikat para pihak. Ya, nggak bisa saudara bilang jual beli mobil. Saya kan belinya mobil pesan warna BMW terbaru warna merah. Kok yang datang warna ungu? Wah, ini kan kacau ini. Padahal sudah diperjanjikan. Dan itu perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang. Ya. Jadi harus saudara merasa bahwa ini sebagai undang-undang, saya adalah kewajibannya adalah gitu. Nah, jangan sampai tidak melakukan perjanjian. Kalau tidak melakukan perjanjian itu, ya bentuk prestasi, ada namanya prestasi, sesuatu yang diperjanjikan. Misalkan, ya melakukan sesuatu. Contoh, jual beli mobil berarti menyerahkan mobilnya dong, prestasinya. Sedangkan si pembeli adalah menyerahkan uang penjualannya, ya kan? Itu prestasi. Jual sewa menyewa rumah misalkan. Nah, itu prestasinya adalah menyerahkan rumah yang disewa, sedangkan si pembeli prestasinya adalah menyerahkan uang hasil sewa, uang sewaannya, bayar sewa. Ya. Nah, itu ada melakukan prestasi. Yang kedua adalah bentuk prestasi adalah melakukan prestasi bentuk wan prestasi, ya, bentuk wan prestasi atau bentuk ingkar janji. Yang pertama adalah dia melakukan prestasi tetapi terlambat. Ya. Prestasinya adalah sesuai yang diperjanjikan. Misalkan jual beli rumah. Oke, sudah dilunasin, dia janjikan pada saat dilunasin akan segera diserahkan kunci rumahnya. Udah sebulan nggak diserahkan rumahnya. Berarti dia apa? Ingkar janji atau wan prestasi. Ya sama lah kayak saudara pacaran, janjian datang jam sekian. Nanti saya jemput ya di rumah ya, kita nonton di bioskop ya. Datangnya 1 jam kemudian, itu namanya ingkar janji atau wan prestasi. Ya, sama saudara, janjian ya jam 8 ya kita kuliah ya, saudara datang ada yang 8.30 baru join di Zoom. Ini saya rekam, jadi saya tahu. Ya, ada yang keluar masuk, ada yang sering matiin kamera. Ya, tadi ada 2 orang yang saya sudah keluarkan di waiting room. Ternyata dia sadar begitu saya masukkan baru nyala kamera. Ya, nah itu adalah bentuk wan prestasi di dalam perkuliahan. Karena di awal kuliah sudah saya sampaikan on kamera sesuai tata tertib. Yang ya kan itu bentuk tidak melakukan perjanjiannya. Ya, yang kedua adalah melakukan prestasi tetapi terlambat. Nah, tadi misalkan, oh iya saya janji mau memberikan kuenya pada tanggal misalkan hari Senin tanggal 1 November jam 12 siang. Saya antar ya. Ya, tetapi yang saya antar jam 3 sore acara harus selesai. Nah, ini melakukan prestasi tetapi terlambat. Atau bahkan yang lebih parah adalah melakukan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya. Ya, ini wan prestasi bentuknya. Misalkan, ya, pesan tadi ya, pesan mobilnya warna hitam yang datang warna ungu. Imut banget gitu warnanya ya, yang beli cowok gitu, sangar gitu ya. Nah, ini kan wan prestasi. Melakukan perjanjian tapi tidak sebagaimana mestinya, ya. Nah, si Marina tadinya ngakak nih, ketawa ya. Karena ngebayangin orang cowok naik mobil warna ungu ya. Agak imut ya. Nah, jadi saudara, itulah perjanjian. Jadi kita berlaku sebagai undang-undang buat kita yang mengikatnya, gitu ya. Ada konsekuensinya. Jadi bisa jadi, ya, kalau ada pelanggaran tentu ada konsekuensinya, ya. Begitu ya, ini tambahan informasi saudara. Tapi lebih detail saudara belajar di hukum perdata sih. Kita bahas sedikit tentang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara. Tapi detailnya nanti kita bahas pada saat, bukan kita deh, nanti saudara belajar pada saat mata kuliah khusus hukum perdata. Mata kuliah khusus hukum pidana. Kalau hukum pidana saudara kemungkinan bisa dapat sama saya lagi, saya ngajar hukum pidana. Ya, sama hukum acara. Nah, itu ya gambarannya. Silakan, ada lagi yang mau kita diskusikan? Masih ada? Oke, saudara. Ini saya cek, saya nggak bisa buka sistemnya. Oh, sebentar, baru bisa nih. Tadi website UKI lagi down, jadi saya tidak bisa cek mata kuliah kita. Pengantar hukum pidana ini
Oke, baik. Baik, saudara, minggu depan kita masuk kepada UTS ya. Karena minggu ini sudah masuk ujian tengah semester, tetapi karena kita sering tertunda kuliahnya ya, apalagi minggu lalu kita nggak sempat kuliah, jadi baru minggu depan kita UTS ya. Materinya dari awal sampai akhir, berarti dari yang saya presentasi sampai yang saudara kelompok presentasi, ya. Ujian saya biasanya berbentuk esai, saya pakai Google Classroom. Nanti saya umumkan lewat Google Classroom. Saudara saya kasih linknya di Google Classroom. Saudara jawab, submit sebelum waktunya berakhir. Ya, itu. Kemudian nanti nilai akan saya umumkan. Saudara bisa lihat di AIS, di Academic Information System. Ya. Oke, saya semuanya tercatat jadi supaya memudahkan saudara juga ya. Ya, nanti. Oke. Baik, sementara saya rasa sampai sini dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih saudara sudah hadir. Terima kasih buat kelompok 3. Kita beri aplaus buat kelompok 3 yang sudah presentasi. Thank you. Ya, meskipun kita mundur 1 minggu ya, tapi thank you kelompok 3. Baik, minggu depan persiapan untuk ujian. Saya akan ujian sesuai dengan jam kuliah, artinya dari jam 8 sampai dengan selesai. Ya, kita akan lakukan secara online. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, pagi ini, untuk menutup perkuliahan kita. Boleh minta Putri deh, Putri Meyer, boleh memimpin kita dalam doa untuk menutup perkuliahan kita pagi hari ini. Silakan Putri. Suara saya sudah jelas? Jelas, terdengar dengan jelas. Kita menutup pelajaran hari ini, baru kita bisa dalam doa. Mulai saya bawa dalam doa mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas perlindungan-Mu dan berkat-Mu dari awal pembelajaran pengantar hukum Indonesia hingga akhir ini. Semoga apa yang direncanakan untuk UTS minggu depan dapat terlaksana dengan baik. Tidak ada kendala jaringan atau apapun itu. Engkau memberkati kami semua, lindungilah kami untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya dan juga begitu Bapak dosen kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu hari lepas hari. Haleluya, amin. Terima kasih Putri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai ketemu di UTS ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Lupa.